Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Akhlaq lil Banin jilid 3 pelajaran keempat tentang adabul akli ma'al infirad, adab makan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. 4 adabul akli, adab-adab makan ma'al infirad, bersama sendiri. Maksudnya adab ketika makan sendiri. 1. Ayyuhal waladul aziz, wahai anak yang mulia, i'lam, ketahui olehmu, annal insanal aqila, bahwa sungguh manusia yang berakal itu ya'kulu, makan ia, liya'isha, supaya bahwa hidup ia, li'annal akla daruriyun libadaneh, karena bahwa sungguh makan itu satu kemestian libadanihi, bagi badannya si insan. Jadi perlu kita ketahui, manusia itu butuh makan untuk hidup, butuh makan untuk hidup, untuk tetap hidup. Karena makan itu kemestian, badan itu membutuhkan makan. Badan ini kendaraan ruh. Kalau badan sehat, ruh di dalamnya. Tapi kalau badan udah rusak, maka ruh pun akan keluar. Karena itu kita manusia butuh kepada makan. Fa idza lam ya'kul fala budda ayyamuta, maka bila tidak makan ianya si insan, niscaya maka tidak boleh tidak bahwa mati ia. Nah, manusia yang enggak makan pasti mati kalau enggak makan dalam waktu yang lama. Wa aksuhul jahilu, dan bermula sebaliknya yang berakal itu si jahil. Wa aksuhul jahilu, dan bermula sebaliknya orang yang berakal itu si jahil. Fa innahu, maka bahwa sungguhnya si jahil itu ya'ishu liya'kula, itu hidup ia, liya'kula, supaya makan ia. Jadi orang yang bodoh itu beda, dia hidup untuk makan. Kalau orang yang berakal makan supaya bisa tetap hidup. Orang yang bodoh hidupnya untuk makan, jadi tujuan hidupnya makan. Maka kalau tujuan hidupnya makan, fayakuna hammuhu batnahu fakat, maka adalah hammuhu, adalah tekadnya, adalah yang dipikirkannya itu batnahu, itu perutnya saja. Jadi setiap hari yang dipikirkan ya perut dan isi perut. Kal bahaim, persis seperti hewan ternak. Kal bahaim, makan tanpa batas. Fayalzamuka antura'iyat tawasuta wal i'tidala fil akli, maka lazim kepadamu wahai anak yang mulia, antura'iya, oleh bahwa engkau jaga, engkau pelihara, at-tawassuta, akan pertengahan, wal i'tidala, dan kesederhanaan, fil akli, dalam masalah makan, imtisalan liqauli azza wa jalla, karena melaksanakan bagi firman-Nya Allah azza wa jalla. Karena itu kita sebagai anak yang berakal, manusia yang maju, yang hidupnya bukan untuk makan tapi makan untuk mempertahankan hidup, hendaklah kita sederhana dalam masalah makan karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulu washrabu, makanlah kalian, washrabu, minumlah kalian, wala tusrifu, dan janganlah kalian berboros, innahu la yuhibbul musrifin, karena sesungguhnya Allah itu tidak menyukai, hanya Allah akan orang yang boros. Allah tidak suka kepada orang yang boros dalam segala hal. Lebih-lebih di sini berkaitan dengan makan dan minum, sederhana. Wa anta'mala, kita ataf kepada anturaya, maka lazim kepadamu, wajib kepadamu wahai anak yang berakal, anta'mala, oleh bahwa engkau amalkan, biadabil akli, dengan adab-adab makan, wahya, dan dianya adab makan itu. Nah, kita masuk dalam adab makan. Antanwiya bihi taqwa ala ta'ah wal ibadah, bahwa engkau niat dengannya makan. Jadi segala perbuatan itu harus ada niatnya. Antanwiya bihi, engkau niat dengannya makan, at-taqwa ala ta'ah, untuk kuat taat, untuk supaya kuat kepada taat, wal ibadah, kuat melaksanakan ibadah, litana la sawaba, supaya engkau dapati akan pahala ala dzalik, atas demikian makan. Jadi kalau kita makannya niat untuk kuat melaksanakan perintah-perintah Allah, untuk beribadah kepada Allah,
bahkan untuk melaksanakan perintah Allah, karena makan juga diperintahkan oleh Allah. Kalau niatnya baik seperti itu, kita akan mendapatkan pahala atas kegiatan makan. Jadi makan pun akan dapat pahala. Waqad warada, dan sungguh telah waridlah oleh innamal a'malu binniyah, hanya saja bermula segala amalan itu sabit dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, hanya saja balasan bagi setiap orang itu manawa, apa yang dia niatkan ia. Karena memang segala amal itu butuh kepada niat. Baik niat kita baik balasannya, buruk niat kita buruk balasannya. Maka kalau makan jangan lupa niat untuk takwa kepada Allah, untuk kuat beribadah, untuk sanggup melaksanakan ketaatan, untuk melaksanakan perintah Allah. Wala taqsida bihi mujaradat tana'umi wa taladzudi. Wala taqsida bihi, janganlah engkau bermaksud dengannya makan mujaradat tana'um, hanya semata-mata bernikmat-nikmat, wa taladzud, dan mencari kelezatan. Jadi jangan tujuan makan itu untuk memuaskan hawa nafsu, pengen menikmati makanan. Nah, karena tanpa niat menikmati pun makanan itu akan nikmat dengan sendirinya. Jadi yang perlu kita niat tadi yang bernilai ibadah. Adapun untuk memuaskan hawa nafsu, makanan itu memang terpuaskan nafsu kita walaupun tidak perlu kepada niat. Nah, karena itu jangan niat tujuan makan makanan tadi untuk hanya untuk menikmatinya atau untuk berlezat-lezat memuaskan diri, bukan. Kalau itu niat kita, fatakula fi kulli waktin, maka bahwa engkau akan makan dalam setiap waktu. Kalau tujuan kita makan untuk memuaskan hawa nafsu, untuk mencari kenikmatan, maka efeknya kita akan makan setiap waktu. Waktu dokhila at-ta'ama ala ta'am, dan engkau akan memasukkan makanan di atas makanan. Artinya sesudah makan, makan lagi. Wa fil hadis, dalam satu hadis, inna minas sarafi an ta'kula kullamashtahaita. Sesungguhnya sebahagian dari boros, inna minas saraf, sesungguhnya sebahagian dari boros-boros yang merupakan sifat setan tadi, an ta'kula, itu bahwa engkau makan kullamashtahaita, akan setiap apa yang engkau inginkan. Setiap apa yang kita inginkan kita makan, itu dianggap boros dan dianggap melewati batas. Termasuk dari ayat tadi, innallaha la yuhibbul musrifin, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ini sebahagian dari berlebih-lebihan itu ketika kita makan apa yang kita inginkan. Walakin kul fi auqatin khassah, tetapi makanlah kamu pada waktu-waktu yang khusus. Ada jadwal makan, apa 3 hari sekali, apa 2 kali, pagi, tengah hari, dan sore. Walakin kul fi auqatin khassah, tetapi makanlah kamu pada waktu-waktu yang khusus. Wa anta ta'ikun ila ta'am, padahal bermula kamu itu yang menginginkan kepada makanan. Ya, jadi makanlah pada waktu khusus dalam keadaan kita memang menginginkan makanan. Artinya ketika kita udah lapar baru makan. Bukan makan ketika tidak ada keinginan banget untuk makan. Wa kena minat ta'ami bil mawjud. Wakna, dan kanaahlah kamu, terimalah olehmu minat ta'am, dari makanan, bil mawjud, dengan yang ada. Wala tas'al anil mafqud, janganlah engkau bertanya dari yang enggak ada. Jadi makanlah yang ada, jangan bertanya tentang yang tidak ada. Wala ta'kul hatta tashba'a jiddan, dan janganlah engkau makan hingga engkau kenyang banget. Jangan makan sampai kenyang banget. Walakin kif, tetapi berhentilah kamu minat ta'ami, dari makan. Wa anta la tadzalu tashtahi, padahal bermula engkau itu la tadzalu, senantiasalah engkau tashtahihi, engkau masih merindukan akannya makanan. Nah, jadi jangan makan kenyang banget tetapi berhenti dari makan dalam keadaan kita masih kepengen. Kalau masih ada niat untuk nambah lagi, masih kepengen makan, ketika itulah waktu yang tepat untuk berhenti makan. Jadi makan ketika udah lapar, berhenti sebelum kenyang banget. Kenapa dilarang kenyang banget? Li'anna syaba'al kasira, karena bahwa sungguh kenyang yang banyak, maksud kenyang yang banyak, kenyang banget, yadhurru bisihah, itu membahayakan ia dengan kesehatan. Wa yurisul balada, dan melahirkan ia akan kebodohan. Keseringan kenyang membahayakan kesehatan,
dan menyebabkan kita bodoh, mager, malas gerak, belajar berat, ngantuk mulu. Banyaklah bahaya dari terlalu kenyang. Waqad naha anhu, dan sungguh telah melarang darinya kenyang-bangan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, dengan sabdanya Nabi. Nabi melarang kita dari kenyang banget. Ma mala abnu adam wi'an syarran min batnih. Tidak memenuhi oleh anak Adam akan satu kantong, wi'an, satu kantong, satu wadah, syarran yang lebih buruk, min batnihi, dari perutnya. Tidak memenuhi oleh anak Adam akan satu kantong, satu wadah yang lebih buruk, min batnihi, dari perutnya. Jadi ketika kita memenuhi perut kita dengan makanan, itu dianggap buruk. Hasbu bani Adam luqaimatun. Cukuplah kepada anak Adam. Hasbu bani ini, hasbu bisa mungkin mubtada ya. Bermula cukup kepada anak Adam itu luqaimatun, itu beberapa suapan. Yuqimna sulbah, yang bisa menegakkan ianya luqaimah, ianya suapan tadi, sulbahu akan tulangnya, tulang punggungnya. Wa in kana labudda fa'ilan fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasihi. Maka jika ada ianya si anak Adam itu tidak boleh tidak, itu yang memperbuat fasulusun, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumnya, sepertiga untuk nafasnya. Jadi kata Nabi, tidak ada satu wadah yang dipenuhi oleh anak Adam yang paling buruk melainkan dari perutnya. Ketika perut kita penuh, itu sangat jelek sekali. Cukuplah kepada kita anak Adam luqaimatun, beberapa suap. Ya, luqaimah, beberapa suap yang bisa menegakkan badan kita hingga kita kuat berjalan, kuat bekerja. Jadi makan cukup secukupnya. Wa in kana labudda, jika memang tidak boleh tidak, kita kerja keras, kita pekerja keras, sawah, nelayan, segala macam, butuh makan yang banyak. Maka jika ada ia tidak boleh tidak harus memperbuat makan banyak, maka tetap sulusu, sepertiga untuk makannya. Jadi perut kita ini kita bagi sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk tempat minum, sepertiga untuk nafas. Jangan semuanya berisi makanan, jadi susah nafas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pula dalam hadis yang lain, syiraru ummatil ladzina ghudhu bin na'im. Syiraru ummati, bermula seburuk-buruk umatku itulah orang-orang ghuzu, yang dituangkan mereka. Ghuzu yang apa namanya? Ghuzu itu yang disempurnakan mereka itu, atau yang diberi makan mereka itu, bin naim, dengan penuh kenikmatan. Wa nabat alaihi ajsamuhum, dan tumbuhlah di atasnya kenikmatan oleh badan-badan mereka. Innama himmatuhum, hanya saja bermula tekad mereka itu alwanut ta'am, berbagai macam warna-warna makanan, wa anwa'ul malabis, dan berbagai macam warna, berbagai macam pakaian-pakaian, wa yatashaddaquna fil kalam, dan mereka berlebihan dalam berbicara. Ini kata Nabi, umatku yang paling buruk orang yang hidupnya penuh nikmat, tumbuh badannya dalam keadaan penuh nikmat, tapi masalahnya tujuan hidup mereka hanya alwanut ta'am, yang dipikirkan setiap hari makan apa, makan apa, makan apa, pakaian merek apa, dan terlalu banyak ngomong. Jadi yang dipikirkan ngomong, makanan, dan pakaian. Wa qala aidan, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam pula, iyyakum wal bitnah, tinggalkan olehmu akan bitnah. Jadi bitnah ini perut, maksudnya kenyang perut. Iyyaka wal bitnah, iyyakum wal bitnah, tinggalkan olehmu akan urusan perut. Jadi jangan memenuhi perut maksudnya. Fa innaha mafsadatun liddin, karena bahwa sungguhnya urusan perut, mikirin perut terus, itu mafsadatun liddin, bisa merusak agama. Jadi orang kalau mikirin perut terus, jadi kadang suka menipu segala macam, berbohong, bisa merusak agama. Murisatun lisaqam, bisa mewariskan. Murisah bisa menyebabkan bagi sakit, karena kebanyakan penyakit juga timbul oleh urusan perut. Maksalatun anil ibadah, juga membuat malas tentang urusan ibadah. Kalau perut kita kenyang memang susah bergerak, untuk rukuk aja berat. 3.
Wa antura'iyan nadhafah, dan bahwa engkau menjaga akan kebersihan. Adab makan selanjutnya jaga kebersihan. Fataghsila kaffaika, maka engkau membasuh akan dua telapak tanganmu. Jadi basuh dua telapak tangan ya, bukan satu telapak tangan, bukan ujung jari doang. Wa antura'iyan nadhafah, dan bahwa engkau menjaga akan kebersihan. Fataghsila, maka engkau mencuci kaffaika, dua telapak tanganmu. Yang dicuci dua telapak tangan qoblal akli wa ba'dahu, sebelum makan dan sesudahnya makan. Itu adabnya. Wa fil hadis, dalam hadis, al wudu ay ghaslul kaffaini qabla at-ta'ami yanfil faqra. Bermula wudu. Wudu di sini maksudnya ghaslul kaffaini, mencuci dua tangan. Qabla ta'am, sebelum makan, itu yanfil faqra, menghilangkan kefakiran. Jadi mencuci tangan sebelum makan bisa menghilangkan kefakiran, tidak akan menyebabkan kita fakir. Kenapa? Di tangan banyak virus. Kalau makan tanpa cuci tangan kena virus, ke rumah sakit, menghabiskan duit, jadi fakir. Wa ba'dahu atau kepada qabla, dan bermula wudu, artinya cuci tangan sesudahnya makan. Yamfil lamam, itu menghilangkan lamam. Apa ia lamam? Yakni al-jununa au tarfan minhu. Bermaksud ia tengku akan al-junun, kegilaan, au tarfan minhu, atau sedikit darinya kegilaan. Cuci tangan sesudah makan bisa menghilangkan kegilaan dari diri kita. Kita dijauhkan dari gila. Memang kalau makan tangan masih kotor segala macam juga bisa menyebabkan berbagai macam penyakit, jorok, kelihatan kayak orang gila juga. Wa anta kula biyadikal yumna, dan bahwa engkau makan dengan tanganmu yang kanan. Tangan ada dua, tangan kiri, tangan kanan. Benda ada dua, benda baik, benda jelek. Untuk melakukan yang baik, yang menggunakan tangan kanan. Dan bahwa engkau makan dengan tanganmu yang kanan. Wa fil hadis, dalam hadis, liyakul ahadukum biyamini, hendak makanlah oleh salah satu kamu dengan tangan kanannya. Wal yashrab biyamini, hendak minum ia dengan tangan kanannya. Wal ya'khud, hendak mengambil ia dengan tangan kanannya. Wal yu'ti, hendak memberi ia dengan tangan kanannya. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalih, karena sungguh syaitan itu makan ia dengan tangan kiri, minum ia dengan tangan kiri, wa yu'ti bishimalihi, memberikan ia dengan tangan kirinya. Wa ya'khudhu bishimalih, dan mengambil ia dengan tangan kiri. Jadi anjuran segala hal yang baik-baik melakukan dengan tangan kanan. Kalau ada orang yang terbiasa dengan kiri, bagaimana? Berusaha untuk merubah. Yang kidal berusaha untuk merubah. Melatih, mungkin pelan-pelan bisa merubah dengan menggunakan tangan kanan. Wa antakula awalan, bahwa engkau berkata awalan, sebelum makan berkata dulu Bismillahirrahmanirrahim. Wa antakulu awalan, bahwa engkau berkata awal-awalnya Bismillahirrahmanirrahim sebelum makan. Dalam hadis, wa fil hadis, idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi alaih. Bila makanlah oleh salah satu kamu, maka hendak menyebutkan ia akan nama Allah di atasnya makanan. Sebutkan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in nasiya fi awalihi, maka jika lupa ia pada awalnya makan, falyakul, hendak berkata ia Bismillahi awalahu wa akhirahu. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Kita udah makan 2-3 suap baru ingat, bacalah Bismillahi awalahu wa akhirahu. Wa alla tulawisa yadaka wa sawbaka bit-ta'am, dan bahwa tidaklah engkau kotori akan tanganmu dan pakaianmu bit-ta'am, dengan makanan. Jadi makan lebih hati-hati. Wala tansura syai'an minal maraki awil idhami ala sufrah, dan bahwa tidaklah engkau taburkan akan sesuatu daripada kuah marak, minal maraki, daripada kuah, wil intan, pada tulang-tulang, ala sufrah, di atas piring. Ini mungkin maksudnya ada tulang-tulang makanan, tulang-tulang ikan segala macam, jangan ditaruh di piring kembali, ada tempat khusus. Wala tuksira minasyurbi asna al-akli, janganlah engkau memperbanyak daripada minum asna al-akli, pada pertengahan makan. Sedang-sedang makan, jangan minum. Kenapa? Li'anna dzalika yamna'u min hadmit ta'am. Li'anna dzalik, karena demikian minum sambil makan, yamna'u, menghalangi ia, min hadmit ta'am, daripada tercernanya makanan, mengganggu pencernaan. Makan aja dulu, selesai makan baru minum, kecuali darurat banget.
Wa alla tanfukha fit ta'ami wasyarab, dan bahwa tidaklah engkau meniup dalam makanan dan dalam minuman. Ya, kalau makanan panas jangan ditiup, tunggu dingin. Ya, meniup-niup. Wa fil hadis, dalam hadis, an-nafkhu fit ta'am yadhhabu bil barakah. Bermula meniup dalam makanan itu menghilangkan ia dengan keberkatan. Meniup makanan menghilangkan keberkah. Arti berkah banyak manfaat. Kalau makanan ditiup manfaatnya kurang. Mungkin bisa jadi penyebab dalam mulut kita banyak virus segala macam, menyebabkan kita jadi kurang sehat. Warada nahyun aidan anin nafkhi fi syarab. Telah datanglah oleh larangan pula dari meniup dalam minuman. Jadi makanan minuman enggak boleh ditiup. Wa alla tashraba min famis siqa, dan bahwa tidak engkau minum daripada mulut cerek. Cerek itu ada mulutnya itu. Apa namanya itu yang bengkok kayak leher ayam. Kita jangan minum dari situ pakai gelas. Kenapa? Wala wa alla tashrab, dan bahwa tidaklah engkau minum daripada mulut cerek. Li'annahu yuntinu, karena bahwa sungguhnya minum dari mulut cerek itu yuntinuhu, membuat bau ia akannya cerek. Jadi mulut cerek itu dari bau, nanti kena mulut kita orang, jadi orang lain yang pengen minum jadi males. Au rubama yakunu fi jawfihi wasakhun au hayawanun la tarahu. Au rubama, atau barangkali adalah dalam lubangnya mulut cerek itu wasakhun, kotoran, au hayawanun, atau hewan la tarahu, yang tidak engkau lihat akannya hewan. Bisa jadi nanti dalam mulut cerek itu yang kayak leher ayam itu ada kotoran-kotoran. Langsung masuk ke mulut kita. Kalau kita tuang ke gelas, biar kelihatan. Nah, waruya, dan diriwayatkan orang anna rajulan, ini kalau menggunakan lafai ruya biasanya ini hadisnya lemah misalkan, atau beritanya lemah, tapi nggak apa-apalah untuk cerita kan. Waruya, dan diriwayatkan anna rajulan, bahwa sungguh seorang laki-laki syariba min siqain, minum ia dari siqain. Maksud dari siqain ini dari mulut cerek tadi. Fansaba jannon, maka masuklah oleh satu jan. Apa arti jan? Bukan jin. Jan itu maksudnya ai nau'on minal hayah, satu macam dari ular kecil. Dakikun khafifun, yang halus lagi. Dakik, yang halus lagi lembut. Ada ular kecil atau semacam cacing. Ya. Minum air dari cerek, di mulut cerek. Mulut cerek di dalamnya mungkin ada hewan-hewan kecil segala macam. Fadakhala jawfahu, maka masuk ianya jan tadi, ular kecil atau cacing kecil, jawfahu, ke dalam badannya. Wa iyyaka aidan an tatanaffasa aw tatajashsha'a fil ina'i. Waspadai olehmu pula akan bahwa engkau bernafas atau engkau bersendawa. Tatajashsha'a ini greep. Hindari olehmu pula bahwa engkau bernafas atau bersendawa dalam bejana, dalam gelas. Jangan bernafas dalam gelas sambil minum. Au tashraba min sulmatihi, atau engkau minum daripada sulmahnya. Sulmahnya maksudnya maudhi'il kasri minhu, tempat pecah darinya gelas. Misalkan ada gelas yang sedikit pecah, hindari minum dari tempat yang pecah tersebut. Ntar bisa membuat mulut kita luka. Waqad ja'a nahyun anhu, dan sungguh telah datanglah oleh larangan darinya minum dari sulmah. Fil hadis, dalam hadis. Wa fihi, dalamnya hadis pula, annahu maq'adus syaitan, bahwa sungguh dalamnya hadis pula bahwa sungguh tempat gelas yang pecah itu maq'adus syaitan, tempat duduk syaitan. Nah, jadi bukan masalah setan atau setan, ngapain setan di situ, intinya kita menghindari biar tidak membahayakan mulut kita. Udah kepanjangan ini, sampai di sini dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.